Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mengklaim telah menang Pilkada 2024. Dalam deklarasi pada Kamis 28 November di kediaman Pramono di Cepete, Jakarta Selatan, Pramono menyatakan bahwa dirinya berdasarkan hitungan realcon KPUD Jakarta dan perhitungan formulir C yang sudah mencapai 100% mengklaim kemenangan. Pram mengungkapkan paslon 03 memperoleh total 2.183.577 suara atau 50,07%. Atas hasil ini maka dirinya dan Rano Karno mendeklarasikan kemenangan di Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Menurut Pram, deklarasi ini juga berdasarkan perolehan suara 50% ditambah 2.943 suara. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024. Meski telah mengklaim kemenangan, namun Pram tetap meminta pendukungnya menunggu pengumuman resmi dari KPU Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada klub sepak bola Persija. Adapun dalam gelaran Pilkada Jakarta, Pramdul bertarung dengan Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongre Kunwardana. Jadi kita berdasarkan rekap yang diambil dari KPUD Jakarta. Mahardika, jadi yang kita sampaikan itu rekap dari KPUD Jakarta dan juga C1 yang kita miliki, sehingga dengan demikian kenapa kemudian kami setelah mendapatkan data 100% baru mendeklarasikan. Jadi ini udah nggak ada margin of error lagi karena ini adalah real perhitungan yang ada dan nanti akan kami bagikan kepada teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau melakukan cross check di websitenya Sirekap KPUD atau KPU ada datanya. Jadi itu bukan data yang kami miliki, tapi data yang juga dimiliki oleh publik secara terbuka. Sehingga tidak ada perdebatan lagi mengenai margin error. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengatakan demokrasi terancam mati akibat penggunaan alat negara dalam Pilkada 2024. Sebab menurutnya ada pihak-pihak yang berupaya menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Megawati menyebut demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Dia mengklaim ada kecurangan yang terlihat jelas di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Tengah. Dia pun tak akan membiarkan praktik tersebut karena MK sudah mengatur bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidana. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan Aibda RZ saat ini ditahan di tempat khusus. Aibda RZ merupakan terduga pelaku penembakan siswa SMK Gama Rizkinata Oktavandi di Semarang hingga tewas. RZ masih menjalani proses kode etik profesi kepolisian oleh Bidang Propam Polda Jawa Tengah dengan status terperiksa. Sedangkan laporan keluarga almarhum Gama dalam bentuk LP kepolisian masih dilakukan penyelidikan. Sebelumnya, Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim memastikan penanganan oknum anggota terkait kasus penembakan siswa SMK di Semarang masih berjalan. Sosok oknum polisi berinisial RZ berpangkat Aibda yang menembak siswa SMK di Semarang hingga tewas, kini telah diamankan polisi.
Saat ini tim masih bekerja mengumpulkan bahan keterangan guna mengetahui fakta peristiwa hingga motifnya. Abdul Qolim meyakini bahwa pengungkapan kasus dilakukan secara transparan dan objektif. Sebuah mobil pickup berwarna putih menabrak dua pengendara sepeda motor dan satu mobil minibox di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Cipondoh, Kota Tangerang pada Rabu 27 November. Pedagang pecel lele bernama Oktaviani menceritakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 5 sore. Saat kecelakaan itu terjadi, kondisinya memang sedang hujan gerimis. Dia mengaku awalnya melihat mobil pickup berwarna putih itu melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saat itu Oktaviana sedang membuka warung makanannya yang berada tepat di pinggir ruas jalan tersebut. Mobil pickup itu awalnya menabrak tiang listrik yang berjarak 2 meter dari warung pecel lele miliknya. Akibat ditabrak, tiang listrik itu roboh dan tersangkut di kabel. Namun pengemudi mobil pickup itu terus memacu kendaraannya hingga akhirnya menabrak dua pengendara sepeda motor dan mobil minibox di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Cipondoh. Setelah menabrak pagar sebuah gudang, pengendara mobil pickup berwarna putih itu tak bisa lagi melajukan kendaraannya. Melihat itu, warga dan pengendara yang berada di dekat lokasi kejadian langsung menghampirinya. Melihat pengemudi yang sudah tua, warga mengurungkan niat untuk menghakimi pelaku dan melaporkannya ke polisi. Sedangkan untuk korbannya, ada 2 orang laki-laki, salah satunya kritis karena terluka di bagian kepala, sedangkan satunya lagi mengalami patah tulang. Laka lantas depannya mahal. Saat gencatan senjata berlangsung di Lebanon, Hizbullah melaporkan adanya serangan artileri. Diketahui serangan itu dilesatkan oleh militer Israel beberapa jam setelah adanya kesepakatan untuk menghentikan perang selama 60 hari. Dikutip dari Tribun News, kota Kafr Kila dan Kiam di Lebanon Selatan menjadi sasaran serangan IDF. Menurut laporan, 3 tank Merkava milik Israel melintasi gerbang Fatima di tembok pemisah yang terletak di kota Kafr Kila. Tank-tank tersebut bergerak menuju kawasan Tal Nahas, wilayah yang dianggap strategis di Lebanon Selatan. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menembaki beberapa kendaraan yang membawa tersangka. Aksi itu dilakukan untuk mencegah para tersangka memasuki area terlarang di wilayah perbatasan.
Menurut IDF, penembakan itu berhasil menghalau kendaraan tersebut kembali ke wilayah Libanon.